Ini Pak, dalam pemeriksaan saksi Ya, ini kan di sini sudah terbuka ya. Ternyata di LHP-nya BPK juga mereka mengakui ada keuntungan. Berbeda dengan saksi yang zaman kemarin dulu ini Anggriani, dia bilang tidak menghitung. Tetapi sekarang LHP kita pegang. Terima kasih kepada KPK. Ternyata dalam LHP itu ada perhitungan untungnya, yaitu tahun 2019 untung, 2020 rugi, 21 rugi, 22 untung, dan 23 untung. Dan ada keuntungan lebih dari 97 juta dolar di akumulasinya. Jadi sebenarnya ini jadi kerugian negaranya di mana? Sebenarnya apa sih yang terjadi? Wong kerugian parsial tapi dihitung sebagai kerugian negara. Kalau rugi saya disalahkan, kalau untung saya dijamin aja, nggak dikasih bonus, nggak dikasih apa ya. Saya nggak pernah minta bonus, tapi sangat jelas bahwa BPK dalam menghitung kerugian mereka menggunakan metode yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya saya tanya tadi, karena back to back rugi tahun 20 dan 21. Terus saya tanya juga, kalau gitu yang untung karena tidak ada back to back atau isu back to back menjadi untung. Nggak mau menjawab berbelit-belit. Jadi saya sungguh-sungguh sangat kecewa dengan BPK dan kemudian terutama para auditornya tadi, walaupun mereka punya sertifikasi FRE, tetapi auditnya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena mereka mengabaikan kargo-kargo yang untung, mereka mengabaikan COVID, dan mereka juga mengabaikan siapa yang mengeluarkan uang untuk membayar dan seterusnya. Yang penting mereka mau menyalahkan saya, itu aja. Dan itu menurut saya ya tidak benar ya. Satu lagi, pedoman BPK salah satunya menyatakan bahwa audit investigatif atau pemeriksaan investigatif itu harus lengkap, harus akurat. Nah ini yang diperiksa yang rugi aja kan artinya nggak lengkap, yang untung kok nggak diperiksa. Akurat, ya tidak akurat, hanya yang rugi aja. Hakim tadi juga sempat mempertanyakan, jadi untung apa rugi, ada untung apa enggak gitu. Nah ini ya mudah-mudahan dengan terbuktinya atau fakta persidangan seperti itu, mudah-mudahan hasilnya nanti baik. Terima kasih dukungannya. Terima kasih rekan-rekan semua. Sampai persidangan hari ini, beberapa fakta yang muncul di persidangan. Pertama, keterangan ahli LNG. Dia menyampaikan tidak ada peraturan tentang back to back, sehingga back to back itu bukan kewajiban. Termasuk juga price review. Dia sampaikan tidak ada peraturan yang dilanggar kalau suatu kontrak itu tidak ada price review. Itu dari ahli LNG. Dari saksi ahli BPK, ini banyak yang kami catat. Yang pertama, ya, ahli BPK ini punya kesalahan administratif di dalam laporan LHP. LHP itu tidak dibuat untuk dan atas nama BPK. Sehingga kami tadi sudah komplain terhadap itu. Menurut kami LHP ini tidak ada nilainya. Itu yang pertama. Kedua, terkait saksi ahli BPK. Saksi ahli BPK ini menghitung kerugian negara hanya 11 kargo dari 97 kargo. 11 kargo dianggap rugi 113 juta dolar. Tetapi sisanya dari 97 kargo kurang 11 itu ada keuntungan lebih kurang hampir 200 juta dolar. Sehingga total keuntungan sebenarnya ada 90 juta dolar. Nah, ini di mana salahnya? Tidak ada kerugian negara. Sampai hari ini
tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan oleh klien kami. Kalau mengacu kepada undang-undang atau pasal korupsi, pasal 2, pasal 3, itu harus ada kerugian negaranya. Tetapi di proyek ini tidak ada kerugian negara. Yang lebih lucunya lagi, kontrak ini berjalan sampai nanti tahun 2039. Sehingga tadi keberatan klien kami, nanti kalau tahun 2031 ada rugi lagi, saya lagi di penjara. Ini kan aneh. Ya. Ini tidak benar. Ini betul-betul kriminalisasi. 2 saksi kunci. Komisaris utama Ahok, walaupun dia malu-malu kucing, dia menyatakan untung kok proyek ini. Bu Nike juga menyatakan untung. Dan Bu Nike menyatakan kerugian atau keuntungan itu tidak bisa dihitung sekarang, nanti setelah akhir dari proyek ini berjalan, yaitu di tahun 2039. Jadi kami berharap ada keadilan untuk klien kami. Demikian. Tadi juga terkait kontrak yang masih berlangsung tadi juga menjadi pertanyaan hakim ya kepada saksi. Betul. Itu dan hakim juga menanyakan dan saksi sepertinya tidak bisa menjawab seperti itu. Betul. Saksi kelihatan gagap, ya. Saksi kelihatan gagap dan tidak menguasai apa yang dia buat. LHP itu banyak yang dia tidak pahamin. SPA juga dia tidak baca. Karena di SPA jelas bahwa dari 2013 dan 14, 2015 itu jangka waktunya berubah dari 20 tahun menjadi 21 tahun. Volumenya juga berubah. Dia sama sekali nggak menguasai. Jadi dia bilang, katanya saya tanya SPA-nya baca nggak? Baca. Tapi ternyata itu tidak benar. Mereka entah baca entah tidak, tapi jawabannya ngawur, tidak sesuai dengan SPA 2015 gitu. Kami tetap berpendapat ini adalah kriminalisasi. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Ari. Hari Kamis. Hari Kamis saksi ahli dari CPI.